Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang siswi SMP di Makassar babak belur dikeroyok teman sekelas. Komplotan geng motor menyerang perumahan pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Hertasning, Kota Makassar. Nikmati kesejukan udara sekaligus keindahan panorama air terjun Salubiraya di Kabupaten Sinjai. Jalur penghubung Kecamatan Bacukiki dengan Bacukiki Barat di Kota Parepare yang sempat tertimbun longsor akhirnya bisa dilintasi kendaraan. Satu alat berat dikerahkan untuk menyingkirkan lumpur yang menutupi badan jalan. Satu alat berat dikerahkan untuk membersihkan material longsor berupa lumpur yang menutupi jalan penghubung Kecamatan Bacukiki dengan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Jalan sepanjang 400 meter ini sudah bisa dilintasi kendaraan sejak Kamis siang usai tertimbun longsor. Kawasan ini merupakan akses menuju terminal Kelurahan Lampue yang banyak dilintasi kendaraan lintas daerah maupun lintas provinsi. Satuan Polisi Pamong Praja Parepare juga dikerahkan untuk membantu warga yang rumahnya tertimbun lumpur. Ya, sampai saat ini pihak pengelola sudah menyiapkan alat berat. Bu, sebenarnya penghubung dari mana, Bu? Kemana ini jalan raya ini? Oh, jalan raya ini sampai di terminal. Di terminal ya. Iya. Ini untuk sementara berapa alat berat yang diturunkan, Bu? Untuk ini. Untuk sementara satu alat berat. Dan targetnya kapan bisa ini terbuka? Bisa satu hari ini ya? Iya. Kemungkinan bisa satu hari ini kami mungkin lakukan pembersihan untuk drainasenya supaya mengantisipasi kondisi yang terjadi di selanjutnya. Sebelumnya dikabarkan tebing setinggi 40 meter longsor di Kelurahan Lampue pada Rabu sore akibat hujan deras. Tumpukan lumpur dan batuan menutup jalur penghubung Kecamatan Bacukiki dengan Bacukiki Barat sepanjang 400 meter. 4 rumah warga tertimbun longsor tebing. Barang-barang warga pun terbenam lumpur dan batuan. Sedikitnya 16 warga dievakuasi ke rumah kerabat. Longsor diduga dampak penebangan liar di hutan. Suhardi Katang melaporkan dari Parepare. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disduk Capil Kota Parepare dicopot oleh Menteri Dalam Negeri. Pemberhentian ini dipicu unggahan yang dinilai menghujat Wali Kota Parepare. Gara-gara mengunggah ucapan yang dinilai menghujat Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disduk Capil Parepare, Adi Hidayat, dicopot dari jabatannya. Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Parepare, Adriani Idrus, pemberhentian Adi Hidayat sesuai surat keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sejak 19 September 2022. Adi Hidayat diklaim melanggar disiplin aparatur sipil negara. Saudara Adi Hidayat dalam hal ini Kadisduk Capil yang dulu melakukan unggahan di media sosial, kemudian dalam rapat Zoom itu melakukan tidak menjaga integritas, keteladanan, sikap, perilaku, tulisan dan ucapan baik di dalam maupun di luar kedinasan. Itu yang dia lakukan pelanggaran. Awalnya, Adi Hidayat mengunggah satu akun media sosial yang memakai nama dan foto Wali Kota Parepare Taufan Pawe ke grup WhatsApp internal pegawai pemerintah Kota Parepare. Adi menyebut akun tersebut palsu. Namun Adi mengklaim unggahannya dipelintir seolah menuduh Wali Kota Parepare palsu. Adi mengaku legowo dengan keputusan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri. Sejak diumumkan per tanggal 19 malam saya sudah tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka efektif tanggal 20 pagi saya sudah tidak melakukan aktivitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan selanjutnya melaksanakan tugas sesuai petunjuk di BKPSDMD Kota Parepare. Terkait dengan putusan dimaksud, saya menerima dengan lapang dada dan melanjutkan proses selanjutnya. Ini adalah bagian dari perjalanan pengabdian sebagai seorang pegawai negeri sipil dan siap
dimanapun dan kapanpun ditempatkan untuk tetap memberikan kinerja dan persembahan terbaik bagi masyarakat dan bangsa dan negara. Tapi terkait postingan itu memang Bapak yang posting atau ada tujuan lain? Nah, kalau yang bisa Anda jawab. Adi Hidayat kini ditempatkan di BKPSDMD sebagai bentuk sanksi pembinaan. Sementara pemerintah Kota Parepare mengangkat Suryani menjadi pelaksana tugas Kepala Disduk Capil Parepare menggantikan Adi Hidayat. Suardi Katang melaporkan dari Parepare. Petugas pemadam kebakaran melepas cincin yang tersangkut di jari tangan kanan seorang pelajar di Kota Parepare. Petugas sempat kesulitan karena cincin terbuat dari logam dan pelajar tersebut panik banyak bergerak. Dengan ekstra hati-hati, petugas pemadam kebakaran Kota Parepare berusaha melepas cincin logam yang terpasang di jari tangan kanan Faizal, pelajar di Kota Parepare. 30 menit berselang, cincin itu akhirnya berhasil dilepas setelah petugas memotong dua sisi cincin menggunakan gerinda kecil. Petugas sempat kesulitan karena cincin terbuat dari logam dan pelajar tersebut panik banyak bergerak. Datang ke kantor minta pengaduannya, cincinnya tidak bisa terbuka. Jadi cincinnya itu terbuat dari besi logam keras. Jadi kami evakuasi di kantor, membukanya dan alhamdulillah kami bisa selesaikan dengan cepat. Ya, kalau ini Pak bisa diceritakan mungkin kesulitannya tadi. Kesulitannya anak-anak ini lagi panik, kaget. Jadi kami susah beradaptasi dengan jari-jari tangannya. Banyak goyang, jadi kami juga takut kalau lihat alat yang kita pakai itu kena ke tangan sebelahnya. Ya, sementara logamnya juga keras. Iya, logamnya keras. Jadi kami harus hati-hati pelan-pelan. Karena anaknya banyak goyangnya juga. Berapa lama Pak tadi? Ada 30 menit. Ingin menghilangkan penat, sebaiknya Anda berlibur ke air terjun Salubiraya di Desa Barania, Kabupaten Sinjai. Anda bisa menikmati kesejukan udara sekaligus keindahan panorama yang bisa membuat hati dan pikiran tenang. Wah, indah dan sejuk. Itulah kesan ketika mengunjungi air terjun Salubiraya di Desa Barania, Kabupaten Sinjai. Lokasi wisata alam ini berjarak 45 km ke arah barat dari pusat kota. Untuk menuju air terjun, pengunjung perlu berjalan kaki 100 meter dari pintu masuk. Setibanya di Salubiraya, pengunjung disuguhi panorama yang indah, dikelilingi hutan pinus yang sejuk. Alunan gemercik air terjun dari kaki gunung bawah karang ditambah kicauan burung membuat hati dan pikiran tenang, seolah jiwa menyatu dengan alam. Tempat ini cocok sebagai alternatif liburan menghilangkan penat. Biasanya saat libur akhir pekan selalu ramai pengunjung. Pemandangannya bagus sekali dengan adanya pemandangan di sini sangat sejuk sekali dan indah. Baru kali ini Bu. Baru kali ini. Ya. Ibu sangat terkesan ya? Iya, dengan kedatangan saya di sini sangat sejuk sekali rasanya. Melihat ini ya? Iya. Baru pertama kali Bu ya? Iya. Kalau Ibu sendiri dari mana? Dari Sinjai Barat, DC Kelurahan Tasibilu. Untuk masuk air terjun Salubiraya, pengunjung masih tidak dipungut biaya alias gratis. Namun di tempat ini belum ada warung, sehingga pengunjung sebaiknya membawa bekal makanan dan minuman. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.